Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepin dari Giska 2023 dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal survei konsumsi pangan, uji validitas dan reliabilitas metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Nah, yang melatar belakanginya itu adalah asesmen konsumsi makanan adalah metode penilaian untuk mengetahui pola makan, asupan zat gizi, dan menghubungkannya dengan status gizi maupun kesehatan dari individu ataupun kelompok. Nah, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan hal ini, tetapi salah satunya itu adalah FFQ dan juga SQFFQ, yang menjadi metode yang paling banyak digunakan juga. Nah, FFQ ini mengandalkan daftar makanan yang sering dikonsumsi oleh responden, dan juga SQFFQ ini juga mirip dengan FFQ, tetapi dia memiliki estimasi porsi ataupun URT. Jadi dia bisa lebih mendekati pada estimasi asupan zat gizi harian. Dari latar belakang tersebut, terdapat tujuannya, yaitu untuk mengetahui pengertian dan juga kegunaan dari metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ ini, dan juga untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari FFQ ini. Lalu juga ada tujuan untuk mengetahui pengertian dan juga kegunaan dari Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ, dan mengetahui validitas dan reliabilitas dari metode tersebut. Baik, yang pertama adalah Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Ini adalah salah satu metode penilaian asupan makan untuk memperoleh gambaran pola makan dan juga dalam jangka waktu tertentu, yang ini berisikan daftar makanan atau kelompok makanan yang kemudian itu responden akan diminta untuk melaporkan frekuensi konsumsinya dalam bentuk harian, mingguan, ataupun bulan. Nah, tujuannya itu untuk menilai rata-rata asupan zat gizi dari individu tersebut dan untuk mengetahui pola konsumsinya dalam jangka waktu tertentu dan menganalisis hubungannya antara pola makan tersebut dengan status kesehatannya. Yang berikutnya adalah validitas dan juga reliabilitasnya. Saya menggunakan artikel yang berjudul Validation of a Food Frequency Questionnaire as a Tool for Assessing Dietary Intake in Cardiovascular Disease Research and Surveillance in Bangladesh. Ini diterbitkan oleh Nutrition Journal pada tahun 2020, dan ini berisikan tentang penilaian pola makan untuk mengetahui resiko CFD atau Cardiovascular Disease. Dan pada metode ini juga membandingkan antara Food Frequency Questionnaire dengan 24 Hour Food Recall dan biomarker gizi. Untuk respondennya itu didapatkan 146 orang dari usia 18-60 tahun yang menyelesaikan seluruh proses pengukurannya dengan kriteria eksklusinya itu ibu hamil, terus disabilitas intelektual, dan juga kondisi medis yang membutuhkan diet khusus. Dan pengukurannya ini untuk FFQ dilakukan 2 kali dengan selang waktu 3 bulan, dan juga untuk 24 hours food recall ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan jarak 1 bulan, dan dari 3 kali ini sudah termasuk weekend dan juga weekdays. Nah, untuk biomarker gizi ini menggunakan urin dan juga darah untuk mengukur vitamin D, ferritin, hemoglobin, kreatinin urin, dan juga natrium. Untuk hasilnya, validitas FFQ ini memiliki hasil overestimasi asupan energi dan juga nutrien dibandingkan dengan menggunakan 24 hours food recall. Dan ini dibuktikan dengan laporan asupan berlebih itu sebanyak 36% pada FFQ dan hanya 3,4% pada 24 hours food recall. Nah, hal ini disebabkan karena dengan metode FFQ ini dia menggunakan 166 jenis pangan yang ada pada Food Composition Table of Bangladesh atau tabel komposisi pangan Bangladesh, sehingga penjumlahannya jadi lebih banyak dan menyebabkan hasil totalnya itu juga lebih banyak. Untuk korelasinya antara FFQ dan 24 hours food recall ini, hasilnya sedang menunjuk baik untuk energi, makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin E, tiamin, riboflavin, niacin, piridoksin, folat, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan juga natrium. Lalu hasilnya itu rendah untuk vitamin A, beta karoten, dan kalsium, dan hasilnya sangat rendah atau tidak signifikan untuk vitamin D dan juga zinc. Untuk hasil reliabilitas FFQ ini tidak ada perbedaan yang signifikan, dan hasilnya itu cukup konsisten untuk makronutrien, tetapi dia lebih bervariasi untuk mikronutrien. Yang berikutnya adalah Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Ini merupakan jenis FFQ juga, tapi dia selain mencatat frekuensi konsumsinya, dia juga mencatat jumlah atau porsi dari makanan tersebut, sehingga ini bisa digunakan untuk mengestimasi asupan zat gizi untuk kelompok pangan dalam periode waktu tertentu, dan juga ini cocok untuk bisa mengetahui kebiasaan makan dalam jangka panjang. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh gambaran pola konsumsi makanan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan frekuensi dan juga porsinya.
Untuk hasil validitas dan reliabilitasnya, saya menggunakan artikel yang berjudul The Estimation of Cholesterol Intake in Elderly, Reliability and Validity of Short Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ yang diterbitkan oleh Journal of Nutrition and Health pada tahun 2021. Dan ini berisikan tentang perkembangan metode SQFFQ untuk mengestimasi asupan kolesterol sebagai penyebab dari penyakit CFD atau cardiovascular disease. Dan pada metode ini hanya menggunakan 25 jenis makanan yang tinggi kolesterol yang sudah disesuaikan dengan TKPI atau tabel komposisi pangan Indonesia dan juga disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di sekitar lokasi dari penelitian. Untuk total respondennya sebanyak 30 lansia dengan rata-rata usia 69 tahun. Dan ini dilakukan dalam waktu 1 bulan, di mana SQFFQ ini dilakukan pada minggu pertama dan minggu keempat, sedangkan untuk metode food record itu dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga dengan masing-masingnya itu 3 hari per minggunya. Untuk hasil validitasnya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan untuk metode SQFFQ dan juga food record, di mana menurut analisis Bland-Altman itu juga menunjukkan adanya kesesuaian yang baik antara kedua metode tersebut. Tetapi hasil asupan kolesterol menggunakan food record ini memiliki hasil estimasi yang lebih tinggi dibandingkan metode SQFFQ. Berikutnya, untuk reliabilitasnya, SQFFQ itu tidak mengalami perbedaan yang signifikan pada kedua pengukuran sehingga hasilnya itu konsisten. Berikutnya adalah kesimpulan, di mana FFQ adalah metode untuk mengetahui pola konsumsi dalam jangka waktu tertentu dan ini menggunakan daftar makanan tertentu. Untuk validitasnya, FFQ ini hasil overestimasi untuk asupan energi, nutrien, dan juga vitamin, sedangkan untuk reliabilitasnya FFQ ini konsisten. Lalu, untuk semi-quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ ini sama seperti FFQ, tetapi dia juga mencatat porsi makanan untuk bisa mengestimasi asupan zat gizi dalam periode waktu tertentu. Untuk validitasnya itu dia valid tetapi memiliki estimasi yang lebih rendah dibandingkan food record, sedangkan hasil reliabilitasnya itu memiliki hasil konsisten. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.